Bisa dipanggil Reve itu nama panggungnya. Kecamatan Panggung Rejo. Jadi ada nama panggungnya Reve ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya memulai slide saya Bapak Ibu, saya pengen tahu di sini yang belum punya NPWP koperasinya banyak nggak? Boleh angkat tangan? Yang belum punya NPWP koperasinya, Bapak. Oke, satu G. Ada lagi yang belum punya NPWP? Oke, ada lagi. Oke, siap, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang sudah punya NPWP kan lapor setiap tahun ya Bapak Ibu, lapor SPT tahunan namanya PPH Badan. Di sini ada yang lapornya masih pakai kertas atau manual Bapak Ibu? Manual? Oke, ada yang sudah pakai e-form online? Nah, sekarang bagian saya ingin memberi informasi tentang cara pelaporan. Minta tolong Mas Ardi untuk pelaporannya. Nah, saya akan mengutarakan pelaporan yang secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi keuntungannya Bapak Ibu nggak perlu ngisi lewat kertas lagi Bapak Ibu, tapi cukup dengan online dengan menggunakan www.djponline.pajak.go.id. Itu kita akan menggunakan menu e-form. Bapak Ibu apakah sudah pernah login melalui DJP online-nya Bapak Ibu? Sudah pernah. Kalau yang belum, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai Kevin? Sudah? Jadi gini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan laporan secara online, yang pertama yang harus diurus untuk NPWP koperasinya adalah mempunyai e-fin. Kalau belum punya e-fin bisa mengajukan ke kita, bisa melalui nomor WA yang tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu WA aja di 0819 624 624. Nanti di situ Kak mau minta e-fin gitu. Diulang lagi nggih Bapak Ibu yang belum nyatet. 0819 624 624 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 624-nya 2 kali. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalnya belum punya e-fin sebagai kuncinya untuk masuk itu, maka Bapak Ibu minta aja di nomor WA tersebut. Nanti diupload materinya tentang akte pendirian, terus habis itu fotokopi KTP dan NPWP pengurus itu dikirimkan ke alamat email seperti itu. Nah, kalau sudah mempunyai e-fin Bapak Ibu, kita akan langsung masuk daftarkan ke djponline.pajak.go.id-nya. Nanti masukkan NPWP-nya, masukkan email aktifnya Bapak Ibu semuanya gitu ya. Baru bisa login ke djponline.pajak.go.id. Nanti pilih menu yang e-form Bapak Ibu. Di sini e-formnya itu untuk media pelaporan SPT online-nya. Next, Mas Ardi. Nah, tadi Mbak Ira sudah menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk omsetnya Bapak Ibu kalau misalnya kurang atau sama dengan 4,8 miliar setahun, maka akan menggunakan PP 23 yang 0,5%. Batas waktunya berapa tahun Bapak Ibu? 4 tahun. Setelah 4 tahunnya berakhir, maka akan menggunakan ketentuan yang tarif normal 11% kalau omsetnya masih di bawah 50 miliar. Tapi kalau misalnya lebih di atas 50 miliar, maka sudah mutlak menggunakan tarif yang 22%. Nah, lanjut Mas Adi. Gimana cara mengisinya? Kita akan refresh bareng-bareng ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah langganan ya tiap tahunnya laporan, tapi mungkin ada juga yang belum pernah. Kita buka. Nah, pertama kita akan mengunduh Adobe Reader ya Bapak Ibu ya. Bagi laptop atau komputernya yang belum ada Adobe Reader-nya, di sini disediakan menu unduh. Nah, nanti diinstal Bapak Ibu, di-download gitu ya. Next. Oke, next.
Nah, di sini nanti tinggal pilih jenis laptop sama komputernya itu Windows berapa, terus habis itu mau menggunakan bahasanya bahasa apa. Kalau di sini bahasa Madura nggak ada Bapak Ibu. Adanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Nanti tinggal di download. Next. Nah, oke. Nah, di sini setelah itu kan udah ke download ya di step 1 ya Bapak Ibu ya. Terus di step kedua langsung guys diinstal gitu ya di browsernya, maka nanti akan muncul aplikasinya seperti itu. Next. Nah, di sini ini tadi proses downloadnya, skip aja. Nah, tibalah kita ke menu utamanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah punya Evin, sudah punya aplikasinya Adobe Reader. Nanti tinggal masukkan NPWP-nya ya Bapak Ibu ya untuk NPWP koperasi. Terus passwordnya yang dibuat dimasukkan juga. Nanti tinggal diklik login gitu ya. Oke. Terus nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, halaman utamanya, halaman profilnya. Nanti tinggal pilih menu yang lapor ya Bapak Ibu ya. Ini kita sedang berada di menu profil utamanya Bapak Ibu. Nanti udah akan langsung muncul nama koperasinya Bapak Ibu, nomor NPWP-nya di bawahnya, dan nanti per 1 Januari 2024 maka berlaku juga untuk NPWP 16 digit bagi NPWP koperasi ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir berapa ya NPWP 16 digit saya akan muncul di halaman profilnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah klik menu lapor, maka yang dipilih adalah menu form karena kita akan mengisi formulir SPT tahunan badan atau koperasinya. Next. Nah, muncullah menu dashboard ya namanya Bapak Ibu ya. Dashboard tampilan kayak rekapitulasinya Bapak Ibu itu sudah pernah lapor SPT tahunan badannya itu tahun berapa aja, sudah pernah lapor PPH unifikasinya kayak gitu, itu munculnya di sini juga. Nah, nanti tinggal pilih menu buah SPT ya Bapak Ibu ya. Yang merah itu akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita mau lapor tahun pajak yang 2022, tinggal dipilih aja. Karena kalau 2022 lapornya di tahun 2023, betul Bapak Ibu. Batasnya tanggal 30 April 2023. Kalau yang 2023 dilaporkannya di 2024. Wah, jago-jago, pintar-pintar. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih jenis pajaknya itu, terus habis itu status SPT-nya normal. Kalau misalnya baru pelaporan yang pertama, kalau misalnya melakukan pembetulan tinggal diklik aja, otomatis nanti. Maka akan muncul menu di bawahnya lagi, Nah, muncul menu kirim permintaan. Kirim permintaan ini kirim permintaan apa? Kirim permintaan e-form-nya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah diklik, nah dia akan muncul ke email Bapak Ibu untuk kode verifikasinya buat submit SPT tahunannya. Jadi kan isi e-formnya nanti di bagian belakang itu kita butuh kode verifikasi buat melaporkan SPT tahunan PPH badannya. Nanti akan muncul PDF-nya di menu download, tinggal dibuka, open with Adobe Reader. Oke, next. Tuh. Nah, ini tampilan form SPT 1771 SPT tahunan koperasinya ya Bapak Ibu ya. Nanti dipastikan kalau misalnya nomor teleponnya berubah, monggo silakan langsung diisi update nomor telepon atau nomor HP-nya yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Triknya adalah dalam mengisi e-form ini, setiap ada kolom yang masih berwarna merah ya Bapak Ibu ya, itu harus diisi. Karena apa? Kalau masih ada kolom yang berwarna merah, dia tidak akan bisa berpindah ke halaman berikutnya. Seperti itu ya. Terus trik kedua adalah isinya itu paling enak dari belakang ya Bapak Ibu ya, karena dia akan maju ke depan untuk langsung ke halaman induknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi isinya itu mulai dari penyusutan seperti itu, terus
pengurus, terus habis itu bukti potongnya kayak gitu, baru nanti semuanya akan maju ke depan karena akan terekapitulasi secara sistem seperti itu. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu, di situ ada daftar pemegang saham ya. Tapi kalau di koperasi ini biasanya itu susunan pengurusnya ya yang dimasukkan ya. Oke, next. Nah, di sini susunan pengurusnya misalnya Zauki sebagai ketua koperasi gitu ya. Terus Rian sebagai wakilnya, sekretaris bendahara. Nggak perlu semuanya Bapak Ibu. Misalnya mau masukin yang pengurus inti aja, boleh. Next. Nah, ini kita masuk ke lampiran yang PPh final ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada transaksi tentang sewa tanah atau sewa bangunan gitu ya Bapak Ibu, itu nanti masuknya yang di final ini. Misalnya mau memasukkan untuk yang PP 23, next. Nah ini bisa masuk ke yang nomor 14 ya Bapak Ibu, yang 0,5% tadi ya. Tandanya Bapak Ibu harus sudah membayar dulu sebelum dilaporkan di SPT tahunan PPh Badan. Jangan dilaporkan aku belum dibayar ya Bapak Ibu ya. Nanti gak sinkron sama sistem kita loh. Ini kok bisa tulis tapi sih kurang bayaran PPh finalnya kayak gitu. Maka harus dibayar dulu baru dilaporkan. Next. Nah ini untuk yang penghasilan yang tidak termasuk objek seperti tadi ya yang Mbak Ira bilang kayak ada undian kayak gitu-gitu, itu masuknya ke sini. Kalau lampiran yang 3 ini bukti potong, misalnya Bapak Ibu dapat bukti potong dari lawan transaksi, dilaporkannya di sini. Gunanya bukti potong apa? Bisa mengurangi pembayaran pajaknya, betul. Kalau misalnya nanti pakai PP 23, artinya tidak ada lagi di induk, berarti kreditnya bisa menjadi kelebihan pembayaran pajak yang bisa direstitusi atau dikembalikan secara mekanisme pengembalian pendahuluan. Jadi merupakan haknya Bapak Ibu kalau setiap mendapatkan bukti potong terus dilaporkan padahal tidak ada pembayaran pajaknya lagi di halaman induk, maka akan menjadi kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusikan gitu. Bisa dibalik gitu loh ya. Next. Ini halaman yang kedua, itu tentang laporan laba ruginya Bapak Ibu, dimasukkan ke sini. Next. Terus di SPT-nya akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, rekapitulasi penghasilannya. Nah, yang membedakan dengan omsetnya yang lebih dari 4,8 miliar ada di poin 3 sama 4 Bapak Ibu. Kalau misalnya masih menggunakan PP 23, maka yang 4 itu yang final itu harus diisi untuk menolkan penghasilan netonya, sehingga tidak kena pajak lagi karena sudah bersifat final. Seperti itu. Next. Ini sama ya, penghasilan netonya nanti akan nol Bapak Ibu karena sudah menggunakan PP 23. Lain cerita kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak menggunakan yang PP 23. Next. Oke, next. Oke, siap. Nanti ini akan menjadi nol ya karena sudah final Bapak Ibu. Siap, nanti tinggal disubmit dan tanda terimanya masuk ke email. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, gak usah ragu untuk menghubungi WA atau datang silaturahmi ke KPP, ketemu sama saya, Mbak Ira, Mas Ardi, setiap bulan